Halo, apa kabar sobat terbaikku di Radioman Channel? Senang rasanya bisa kembali menemani kamu dengan cerita musik yang bukan hanya enak didengar, tapi juga punya sejarah dan makna yang dalam. Di episode 2 ini, kita akan melanjutkan perjalanan Mansyur S, memasuki masa kejayaannya dan bagaimana ia memberi pengaruh besar pada dunia dangdut Indonesia. Sobat terbaikku di Radioman Channel. Memasuki dekade 1970-an hingga 1980-an, karir Mansyur S berada pada fase yang bisa disebut sebagai masa emas. Namanya semakin sering terdengar di radio-radio, lagu-lagunya dinyanyikan ulang di berbagai daerah, dan wajahnya mulai dikenal luas oleh masyarakat pencinta dangdut. Pada masa ini, Mansyur S dikenal sebagai penyanyi dengan ciri yang sangat kuat. Ia tidak tampil dengan gaya berlebihan, tidak juga mengandalkan kostum mencolok atau panggung megah. Kekuatan utamanya tetap sama sejak awal, suara dan rasa. Lagu-lagu yang ia bawakan hampir selalu bertema cinta, namun bukan cinta yang manis berlebihan, melainkan cinta yang realistis. Tentang kehilangan, kesabaran, pengorbanan, dan keikhlasan. Tema-tema ini terasa dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia saat itu. Terutama kalangan bawah dan menengah yang menjadikan dangdut sebagai teman hidup. Inilah salah satu fakta unik Mansyur S. Di saat banyak penyanyi mengejar perubahan tren, ia justru setia pada karakter musiknya sendiri. Dan kesetiaan itu tidak membuatnya tertinggal, justru menjadikannya mudah dikenali dan selalu relevan. Pada puncak popularitasnya, Mansyur S bukan hanya dikenal sebagai penyanyi, tetapi juga sebagai simbol dangdut melankolis. Gaya bernyanyinya memengaruhi banyak penyanyi setelahnya, bagaimana menyampaikan lagu dengan tenang, tidak terburu-buru, dan memberi ruang bagi pendengar untuk ikut merasakan. Selain bermusik, Mansyur S juga sempat terjun ke dunia film dan sinetron. Namun, berbeda dengan musisi lain yang berpindah fokus, baginya dunia akting hanyalah pelengkap. Musik dangdut tetap menjadi pusat hidup dan identitasnya. Sobat terbaikku di Radioman Channel, meski telah mencapai puncak ketenaran, Mansyur S dikenal sebagai pribadi yang sederhana. Ia jarang membicarakan kesuksesannya sendiri, dan lebih sering membiarkan karya-karyanya yang berbicara. Seiring berjalannya waktu dan munculnya generasi baru, popularitasnya memang tidak lagi seledak dulu. Namun karya-karyanya tidak pernah benar-benar tenggelam. Lagu-lagu Mansyur S tetap diputar, tetap dinyanyikan ulang, dan tetap menjadi referensi bagi penyanyi dangdut lintas generasi. Dari sinilah kita bisa melihat, bahwa pengaruh Mansyur S di dunia dangdut bukan hanya soal jumlah lagu atau album, melainkan tentang cara bernyanyi dengan jujur dan bertahan dengan karakter sendiri. Sobat terbaikku di Radioman Channel, kisah Mansyur S di episode 2 ini mengajarkan kita bahwa, kesuksesan sejati bukan soal siapa yang paling keras bersuara, tapi siapa yang paling jujur menyampaikan rasa. Kalau kamu menikmati cerita ini, tekan like, bagikan ke teman-temanmu, tulis komentar versimu tentang Mansyur S, dan jangan lupa subscribe di Radioman Channel, agar kamu tidak ketinggalan episode berikutnya. Di episode 3, kita akan membahas lagu-lagu paling legendaris Mansyur S dan makna di balik liriknya. Sampai jumpa, dan tetap setia bersama musik, sobat terbaikku di Radioman Channel.